teman-teman LG, sebelum kita recharge online, kita sama-sama untuk nyembah Tuhan dulu yuk. Kau terutama
Kejadianku sungguh ajaib, kejadianku sungguh ajaib bersamamu Tuhan. Engkau Alfa dan Omega, Engkau awal dan terakhir, kuduslah namamu. Oh Yesus, Kau sempurna, Engkau sempurna Tuhan, tiada yang dapat ganti Kamu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, buat setiap cinta-Mu dalam setiap kehidupan kami ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, dalam setiap musim hidup kami Tuhan, dalam setiap kehidupan kami Tuhan, Engkau selalu ada dan Engkau selalu hadir Tuhan buat setiap kehidupan kami ya Bapa. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu Tuhan atas setiap kehidupan kami, buat setiap anak-anak Life Generation ya Bapa. Walaupun kami masih muda ya Bapa, kami mau belajar Tuhan untuk mengenal Tuhan, apa yang menjadi kehendak-Mu dalam setiap hidup kami. Walaupun kami masih muda ya Bapa, kami mau belajar Tuhan, kami mau mengenal Tuhan, apa yang menjadi panggilan hidup kami Bapa. Walaupun kami masih muda ya Bapa, kami mau belajar ya Bapa, untuk makin mengerti isi hati-Mu dalam setiap hidup kami ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus buat kemurahan-Mu, buat cinta kasih-Mu. Kiranya damai sejahtera, sukacita itu ada dalam setiap hidup kami. Pulihkanlah setiap hati kami dan bebaskanlah Tuhan kami dari setiap belenggu-belenggu ya Bapa yang mungkin lagi mengikat kami ya Bapa. Biarkanlah hanya kehendak-Mu yang terjadi dalam kehidupan kami dan kami mau siap mendengarkan setiap firman-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom teman-teman Life Generation. Di Recharge Online kali ini kita akan belajar tentang Be the Light atau menjadi terang. Kita langsung saja. Be the Light atau menjadi terang merupakan panggilan hidup untuk orang-orang percaya, yang artinya ini merupakan suatu keharusan dan peran untuk orang-orang percaya menjadi terang dimanapun ia berada. Berbicara tentang peran, ini artinya kita melakukan suatu atau melakukan suatu tindakan. Dan tujuan menjadi terang aku ilustrasikan seperti begini. Misalnya kita membayangkan ada suatu tempat yang gelap tanpa adanya penerangan dan minimnya penglihatan. Mungkin kita bisa ngerasain dengan kita ngeraba sesuatu, tapi kita nggak bisa tahu itu apa karena kita nggak bisa melihat. Lalu saat kita menemukan suatu alat penerangan, kita nemuin senter ataupun lilin ataupun api, kita nemuin itu lalu kita nyalakan, kita pasti bisa melihat apa yang ada di sekitar kita, apa yang ada di depan kita. Sama halnya dengan kita menemukan suatu tempat di mana masih terdapat orang-orang yang masih belum percaya dengan Yesus, masih menemukan orang-orang yang masih jatuh bangun dalam dosa, dan kita ini hadir sebagai terang. Kita ini menjadi alat Tuhan agar jiwa-jiwa yang terhilang boleh datang kepada Kristus. Namun terkadang banyak banget hambatan kita untuk kita nggak bisa jadi terang. Contohnya seperti kita malu karena nanti dibilang sok suci ataupun nantinya bakal dikucilin. Dan malah nantinya cenderung kita terbawa arus oleh dunia ini. Padahal kita ini harus jadi terang dan hidup kita ini harus beda. Bedanya seperti ini. Misal kayak tadi, di tempat kegelapan. Saat kita di tempat gelap dan kita ini gelap, kita nggak bisa bedain kita sama siapapun. Tapi saat kita jadi terang, kegelapan itu pasti minggir. Karena kenapa? Karena kita ini beda. Lalu hambatan yang selanjutnya, mungkin kita bisa karena insecure dengan masa lalu kita. Setiap orang pasti pernah jatuh dalam masa lalunya, entah itu karena keluarganya, entah itu karena hubungannya dengan pasangannya, entah hubungannya dengan temannya ataupun hubungan-hubungan yang lain. Tapi di sini aku mau bilang, it's okay, karena jalan cerita setiap orang itu beda dan jalan cerita hidup orang itu beda-beda. Dalam Efesus 5 ayat 8 berkata, memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Jadi, yuk bangkit dan jadi terang.
karena Tuhan nggak milih anaknya sembarangan. Contohnya gini, saat kamu dipilih Tuhan, nggak mungkin Tuhan itu langsung ngambil kamu asal comot aja. Langsung, aku bisa mengambil ini, aku langsung taruh di sini. Itu nggak mungkin. Karena ketika Tuhan ngambil kamu, Tuhan milih kamu, Tuhan nggak mungkin sembarangan. Karena Tuhan pasti punya rencana yang dahsyat untuk hidupmu, dan Tuhan memegang masa depanmu yang sungguh indah. Selanjutnya, menjadi terang itu harus bisa dilihat dan bisa memberi dampak positif bagi orang-orang sekitar kita. Kita bisa menjadi terang dan berkat lewat apa yang udah Tuhan kasih ke hidup kita. Misalnya, talenta dan finansial. Aku kasih contoh. Yang pertama, talenta. Kita bisa salurin talenta kita ke gereja, komunitas rohani, maupun lewat persekutuan doa kita. Pertama, misal talenta kita menyanyi. Kita bisa salurin bakat kita bisa salurin talenta kita, dan kita jadi pemimpin pujian, WL, ataupun singer. Misal talenta kita menari, kita bisa gabung dengan tim tamborin ataupun tim choir. Lalu kalau talenta kita mengajar, kita bisa mengajar sekolah minggu ataupun mengajar les privat bagi anak-anak yang membutuhkan les privat pendidikan sekolahnya. Ataupun talentamu di bidang IT, kalian bisa gabung di tim multimedia ataupun tim desain. Apalagi saat-saat ini pasti membutuhkan tim desain untuk mendesain sesuatu karena semuanya kan berbasis online. Lalu yang terakhir mungkin bisa dengan talenta fotografer. Fotografer di sini kita bisa gabung di tim dokumentasi, karena di setiap ibadah pasti ada yang butuh dokumentasi untuk bukti nyata nantinya ataupun yang bisa dilihat nantinya di kemudian tahun. Dan yang kedua, ini tentang finansial. Kita bisa salurin finansial kita, ataupun kita kalau ada berkat, kita bisa salurin berkat kita ke gereja kita untuk memberkati pelayan-pelayan Tuhan. Ataupun misal kalian tergerak untuk membagikan berkat kalian untuk si A, aku kok tergerak ya memberkati si A, aku ingin membagi sembako ke dia, meskipun dengan jumlah yang gak besar itu gak apa-apa, yang penting kalian itu sudah memberkati dia. Ataupun misal kalian gak bisa sembako, bisa banget kalian kan mungkin bisa ngasih makanan, karena siapa tahu dianya hari itu belum makan ataupun keluarganya belum makan. Jadi di situ kita bisa membantu sesama kita. Dan kalau Tuhan ataupun Roh Kudus sudah menggerakkan kalian untuk memberkati si A atau si B, jangan ditolak, karena itu memang sudah berkatmu untuk memberkati mereka. Lalu dalam Yohanes 3 ayat 21 berkata, "Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah." Saat kita menjadi terang, fokus kita harus satu, yaitu untuk Tuhan. Dan apa yang kita lakukan semuanya harus untuk Tuhan. Karena kalau tidak untuk Tuhan, nantinya bisa jadi batu sandungan. Apalagi kalau fokus kita yang pertama sudah kita kasih ke Tuhan, malah kita ganti ke manusia, itu bahaya. Karena apa? Manusia bisa nyakitin hati kita. Dan saat kita sudah naruh kepercayaan kita ke manusia, dan saat kita disakiti, kita pasti bisa mundur dari pelayanan yang udah kita lakukan. Dan Tuhan gak pernah nyakitin hati kita. Ataupun kalaupun kalian pernah merasa disakitin Tuhan, menurutku itu salah. Karena apa? Tuhan gak pernah nyakitin kita. Dan kalau kalian merasa itu, mungkin respon kalian yang salah. Habis itu, saat kita sudah jadi terang, kita harus pastiin buah kita itu benar. Dalam Efesus 5 ayat 9 berkata, "Karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran." Jadi kalau buah kita selain 3 hal ini, berarti ada yang salah dan perlu dikoreksi. Jadi buat teman-teman semua, gak usah takut, gak usah minder, gak usah insecure dengan masa lalu kalian. Percayai bahwa Tuhan punya rencana yang dahsyat untuk masa depanmu. Dan apapun yang teman-teman perbuat, lakukan untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus. Ayat terakhir, Yesaya 60 ayat 1. "Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu." Tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati. Yuk kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan untuk berkat-Mu pada malam hari ini. Kami boleh memuji Engkau ya Bapa, boleh menyembah Engkau, dan kami boleh mendengarkan ya Bapa sedikit dari firman-Mu. Kami percaya apapun yang kami dapat Tuhan malam hari ini belum jadi rema dalam kehidupan kami, dan pimpin kami selalu ya Bapa, bila hidup kami belum jadi terang dimanapun kami berada. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin.